Assalamualaikum, hai semuanya, kita bertemu lagi macam biasa di video reaction saya kali ini guys, oke? Semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Lagi-lagi dunia dibuat melongo dengan keberanian Indonesia demi kirim 100.000 ton beras ke Palestina. Blokade Israel diterobos pasukan Indonesia. Jadi jangan diragukan lagi gitu ya, keberanian pasukan Indonesia untuk menghantar bantuan-bantuan kemanusiaan ke Palestina ini, oke? So, jangan lama-lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. أشكر دولة إندونيسيا بارك الله فيكم وجزاكم الله خير على توزيع الماء لأهلنا في شمال قطاع غزة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. Indonesia tidak akan pernah mundur jengkal pun dalam perjuangan kemerdekaan Palestina. Dari Angkatan Darat, kalau dilihat dari paparan tadi, kami menyiapkan rumah sakit lapangan. Kami siap untuk mendukung pelaksanaan dukungan untuk di Gaza. Dalam upaya membantu warga Gaza yang tengah menghadapi krisis kemanusiaan akibat blokade dan agresi militer Israel, pemerintah Indonesia memastikan akan segera mengirimkan 10.000 ton beras ke Palestina. Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menegaskan bahwa bantuan ini merupakan bagian dari komitmen Indonesia dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina, baik melalui langkah diplomasi maupun aksi kemanusiaan nyata. Selama ini, Indonesia konsisten menyuarakan keadilan dan hak asasi manusia bagi Palestina di berbagai forum internasional, termasuk ASEAN dan OKI. Atas arahan Bapak Presiden Republik Indonesia, beliau memberikan perintah pada kami untuk memberi bantuan pada saudara kita di Palestina 10.000 ton beras. Saat itu kami 2 personil yang melaksanakan dinas jaga di tubuh pengamatan atau tower pengamatan 14. Pada tempatnya kami melaksanakan dinas jaga, itu sedang terjadi eskalasi yang meningkat. Kemudian pukul 9 pagi kami melihat atau memantau 2 pergerakan dari Markava yang keluar dari tembok yang pada saat itu sebelumnya sudah dijebol oleh dari Israel. Setelah 2 Markava tersebut keluar dari Israel, setelah itu pukul 1 siang kami terkena impact dari ledakan dari airstrike jarak 400. Di samping advokasi diplomatik, Indonesia telah menyalurkan lebih dari 4.400 ton logistik, ratusan miliar rupiah, dan jutaan dolar bantuan kemanusiaan ke Gaza sebagai wujud solidaritas terhadap korban, termasuk perempuan dan anak-anak. Isu Palestina menjadi agenda prioritas pemerintah Indonesia. Sikap menentang genosida, penggunaan kelaparan sebagai senjata, dan pemindahan paksa warga Palestina merupakan amanat konstitusi sekaligus komitmen kebangsaan. Indonesia memandang kemerdekaan Palestina sebagai hak yang harus diperjuangkan, sebagaimana rakyat Indonesia dahulu merebut kemerdekaannya. Dalam sidang PBB pada 29 Juli 2025, Indonesia melalui Wakil Menteri Luar Negeri Armana Tanasar menegaskan 3 langkah utama untuk mewujudkan solusi 2 negara. Pertama, pengakuan terhadap Palestina harus strategis, bukan sekadar simbolis, sesuai hukum internasional dan piagam PBB. Kedua, kekerasan terhadap warga Palestina harus dihentikan melalui gencatan senjata, pemberian bantuan kemanusiaan, dan perlindungan warga sipil. Mr. President, I thank Algeria for convening this important meeting, and I thank the Secretary General for his briefing. The issue before us has lingered on the Council's agenda for over 70 years, yet Israel's injustices against the Palestinian people remains unresolved. In the West Bank and East Jerusalem, illegal settlements are expanding with growing violence and impunity. The Council's failure over the last 15 months has obliterated Gaza with a catastrophic humanitarian disaster. We therefore sincerely welcome the ceasefire agreement in Gaza that has begun to release hostages, release Palestinians held arbitrarily. Although it comes at a devastating cost of tens of thousands of innocent lives, we thank the mediators that has helped bring the ceasefire agreement. The ceasefire is a vital first step towards attaining peace in the Middle East. Presiden Prabowo bahkan menyatakan kesiapan Indonesia mengirim personel untuk mendukung pasukan stabilisasi PBB di Gaza. Ketiga, masa depan Palestina harus ditentukan oleh rakyat Palestina sendiri, dengan kendali penuh atas wilayah dan institusinya. Indonesia menegaskan bahwa Israel tidak memiliki kedaulatan atas wilayah pendudukan,
dan tindakan ilegalnya tidak mengubah status hukum wilayah tersebut. Indonesia juga mendorong Dewan Keamanan PBB agar tidak menggunakan hak veto untuk menghalangi keanggotaan penuh Palestina. Krisis pangan akut di Gaza menjadi salah satu dampak paling parah dari konflik berkepanjangan. Sebagai negara dengan politik luar negeri bebas aktif, Indonesia memandang bantuan ini bukan sekadar respon sementara, tetapi bagian dari dukungan yang berkelanjutan. Diplomasi dan bantuan kemanusiaan berjalan beriringan sebagai satu strategi besar dalam mewujudkan keadilan. Dukungan terhadap Palestina juga mendapat angin segar dari pergeseran sikap sebagian negara barat. Perancis dan 14 negara lainnya kini mendorong pengakuan resmi terhadap Palestina. Hingga kini, 147 dari 193 negara anggota PBB, mewakili 75% komunitas internasional, telah mengakui Palestina sebagai negara berdaulat, termasuk tahta suci Vatikan. Beberapa negara bahkan mendukung langkah hukum internasional untuk menyelidiki dugaan genosida yang diajukan Afrika Selatan terhadap Israel di Mahkamah Internasional. Pada November tahun lalu, Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza. Di tengah kehancuran, rakyat Gaza tetap bertahan dengan keteguhan moral yang justru mengguncang eksistensi rezim Zionis hingga ke akarnya. Oke guys, ya tadi ya videonya ini. Jadi ya Indonesia memang sudah benar-benar memberikan komitmen yang sangat full tinggi gitu ya. Jadi bukan hanya menyuarakan untuk kemerdekaan Palestina gitu kan di sidang PBB yang memang sudah sering disuarakan oleh Indonesia gitu. Bahkan juga bantuan-bantuan kemanusiaan pun sudah banyak gitu yang disalurkan oleh Indonesia, bahkan siap juga gitu kan untuk untuk memberangkatkan pasukannya juga gitu kalau diminta gitu kan. Jadi sudah tidak diragukan, sebenarnya Indonesia pun berjuang keras gitu kan untuk kemerdekaan Palestina ini. Memang luar biasa sekali, respect untuk Indonesia yang memang selalu berada di hadapan, yang selalu menyuarakan suara kemerdekaan untuk Palestina gitu ya. Dan ya itu memang sangat luar biasa, terbaik sekali usaha-usaha yang dilakukan oleh Indonesia ini gitu ya. Bukan hanya melalui suaranya tapi juga memberikan bantuannya gitu ya. Luar biasa sekali ya, satu solidaritas, satu komitmen yang sangat penuh, sangat luar biasa daripada Indonesia untuk Palestina ini guys. Oke, so terima kasih banyak sebab kami sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan juga share ya. Kita bertemu lagi di video reaction saya yang seterusnya. Assalamualaikum.